Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita mengucapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, terpujilah Tuhan, besar dan ajaib perbuatannya, kasih setianya kekal. Haleluya, terpujilah Tuhan, tak tergoncangkan kerajaannya, dahulu sekarang selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, besar dan ajaib
kasih Tuhan. Mari kita mau tenang di hadirat-Nya. Kita mau sembah Dia. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Engkaulah pengharapanku, gunung batu dan perlindunganku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari nyatakan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
indah hadirat-Mu Tuhan. Disitulah yang selalu kami ingini, kami rindukan. Saat kami ada di dalam hadirat-Mu, kami merasakan damai yang melimpah. Sukacita-Mu memenuhi kami. Engkau memberikan kami iman dan kekuatan Tuhan. Engkau memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan. Dan segenap hati kami, ini yang kami mau nyatakan di dalam hadirat. Ku cinta Engkau. Ku cinta Engkau. Ku cinta Engkau. Dan ku cinta Engkau sepenuh hati. Sama-sama katakan. Ku cinta Engkau. Ku cinta Engkau. Ku cinta Engkau. Dan ku cinta Engkau sepenuh hatiku. Segenap hati kami, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kami, seluruh keberadaan kami, kami mencintai. Terima kasih, terima kasih. Shalom, senang menjumpai seluruh jemaat Abba Love Industry. Saya percaya kita semua sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Buat kita yang menyaksikan dalam online service dan bahkan ada di rumah kita masing-masing,
Dan bahkan dimanapun kita berada, kita selalu percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Puji Tuhan, sesudah kita belajar sepanjang 1 bulan ini tentang gereja pemenang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, apa saja yang menjadi ekspresi dan hal-hal yang perlu kita alami. Kita sudah dapatkan, kita sudah pelajari dari beberapa minggu yang lalu bagaimana langkah-langkah yang kita harus lakukan. Biar kiranya kita selalu konsisten di dalamnya. Dan hari ini, sama seperti gereja mula-mula, kita mau melihat gereja yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 1 dan Kisah Para Rasul 2. Kita akan spesifik membahas di dalam ayat tersebut. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat, kemudian kelima dan ke-8, kita akan baca bersama-sama. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dan dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan pada ayat yang ke-8, dengan penuh semangat kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8 ini adalah menjadi kunci. Melalui ayat ini kita bisa menemukan murid-murid Yesus dan bahkan murid lainnya menerima otoritas dan kuasa untuk menjadi saksi, bahkan menjadi martir. Hal ini berbicara tentang bagaimana gereja yang mengalami kuasa Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi gereja pemenang yang akan melakukan ekspansi. Wow, dari wilayah atau geografis Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kesimpulannya, setiap saudara kita akan mengalami ekspansi sebagai gereja pemenang dari satu wilayah semakin lebih besar lagi di dalam pekerjaan bagi kerajaan Allah. Dan bukan hanya itu, kita akan temukan hal yang kedua di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17 dan 18. Saya akan bacakan kepada saudara. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Wow, buat semua saudara juga. Maka perhatikan baik-baik, anakmu laki-laki dan perempuan dari generasi anak-anak akan bernubuat, dan teruna-terunamu remaja-remaja akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua, ini berita gembira yang kita sudah berusia dan menjadi orang tua, akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan, kepada semua saudara akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka juga akan bernubuat. Ternyata tidak cukup hanya tentang wilayah yang akan kita berekspansi dan melintas di dalamnya. Tuhan juga berbicara dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18 bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada semua orang, tidak hanya kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, tetapi juga kepada semua saudara dan semua orang dalam usia generasi, yaitu dari anak muda sampai orang tua, gender laki-laki dan perempuan, dan bahkan status apapun termasuk hamba ataupun tuan. Mereka adalah anggota dari gereja pemenang dan kita semua termasuk di dalamnya. Haleluya. Dan yang ketiga, kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka. Kita tahu bahwa kisah ini kita temukan waktu gereja mula-mula mengalami hari Pentakosta, dan kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus, dan Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan, dan dia menyampaikan sebagai pribadi yang berkata seperti ini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab, perhatikan baik-baik kalimat ini, bagi kamulah janji itu. Jadi ada janji yang sudah diberikan kepada murid-murid Yesus, kepada orang Israel pada waktu itu, tapi juga bukan hanya kepada mereka, karena dikatakan bagi anak-anakmu juga. Dan bahkan bagi orang yang masih jauh. Siapakah mereka? Saudara dan saya. Wow, kita semua adalah orang yang masih jauh, tapi hari ini kita menjadi orang yang dikatakan sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ini berbicara tentang pertobatan, baptisan, karunia Roh Kudus yang akan diterima. Dan hal ini terjadi tidak hanya di masa lalu, tetapi juga di hari ini dan bahkan di masa yang akan datang. Wow, luar biasa sekali. Dan kita bisa menemukan pada masa lalu ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis di dalamnya. Puji Tuhan. Dan kita bisa melihat kembali, ya. Kemudian dan secara khusus saya ingin mengajak kita semua dari 3 hal yang kita pelajari tadi. Menjadi gereja pemenang, kita tahu bahwa mereka akan punya kuasa ekspansi wilayah dari Yerusalem sampai ujung bumi. Mereka juga akan mengalami karunia-karunia Roh Kudus dan pertobatan dan baptisan. Dan janji itu berlaku bukan hanya di waktu lalu, tapi hari ini sampai masa yang ke depan. Nah, secara khusus saya mau membahas hal yang disebutkan dalam Kisah Rasul 2 ayat 17-18 tentang bagaimana gereja yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus akan bertindak menggenapi ayat-ayat tersebut. Mari saya ulangi kembali. Dan kali ini saya mau ajak kita baca bersama-sama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua mendapatkan mimpi. Saudara, ayat yang kita baca ini termasuk juga kepada hambaku laki-laki dan perempuan, kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. 2 ayat ini, ya, saya mau ajak kita akan temukan dan kita pelajari bersama-sama. Ya, mari kita lihat. Hal yang pertama, sebagai gereja yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, yang akan terjadi bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya murid-murid Yesus pada waktu itu, tetapi mereka akan mengalami yang disebut dengan bernubuat. Apa arti bernubuat? Bernubuat, to prophesy dalam bahasa Inggrisnya, adalah pesan ilahi, pesan dari Tuhan yang bertujuan untuk mengarahkan, menguatkan, memberi semangat, menghibur, dan juga menasehati orang lain. Apakah kita rindu hidup kita sesudah dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat, buat banyak orang, buat orang sekitar kita, bahkan buat dunia ini. Saya mau ajak saudara untuk mendengar dan melihat kalau ayat ini berkata bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Berarti bicara anak-anak. Anak-anak yang ada di gereja anak, ya, atau yang mungkin orang kenal dengan sekolah minggu atau gereja anak, kega. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memakai mereka. Salah satu yang saya mau ceritakan dan bawa supaya kita bisa mendapatkan kisah dari anak ini, dari sebuah keluarga yang juga ada di Abalev. Ya, nama orang tuanya adalah Philip dan Olive. Mereka memiliki 2 anak, Jason dan Justin. Dan Justin adalah anak yang berkebutuhan khusus. Namun ternyata keterbatasan tidak membuat Justin untuk mengalami limitasi. Justru Justin memiliki kasih karunia dan saya percaya ada banyak anak-anak hari-hari ini dipakai oleh Tuhan untuk bernubuat buat generasi, bahkan juga untuk banyak orang. Kalau saudara mau tahu siapa mereka,
Mari kita akan dengarkan video singkat bagaimana Tuhan memakai keluarga ini dan juga anak mereka secara khusus, yaitu Justin, untuk menyampaikan pesan nubuat kepada banyak orang. Mari kita saksikan. Seringkali kita tidak menyadari potensi yang terdapat di dalam diri kita, seperti yang terjadi di dalam kehidupan keluarga muda berikut ini. Philip dan Olivia mempunyai 2 orang anak bernama Jason yang berusia 13 tahun dan Justin yang berusia 11 tahun. Anak kedua mereka, Justin Gunawan, mempunyai keinginan untuk menjadi seorang penulis dan dia mempunyai hobi menulis kata-kata inspiratif yang dia lakukan sejak dari usia muda. Di bulan Desember 2020, Kak Friska menghubungi saya menanyakan apakah anak kami Justin bisa menulis kartu ucapan Natal untuk staf Abalove karena kebetulan Justin suka menulis. Dan waktu saat itu dia minta untuk 33 staf Abalove. Waktu saat dia mulai menulis dari kartu pertama itu sebenarnya mengejutkan saya karena apa yang dia tulis lebih dari sekedar kata-kata yang membangun, tetapi seperti ada pesan Tuhan untuk spesifik orang-orang tersebut. Dan di awalnya ada rasa takut di hati saya, tapi suami saya mengingatkan saya, nggak apa-apa, dia bilang mungkin ini adalah waktu di mana kita bisa menemukan apa yang Tuhan titipkan untuk keluarga kami. Dari kartu-kartu yang dibagikan ini, ternyata Tuhan memakai seorang anak kecil untuk dapat memberikan pesannya kepada orang lain. Shalom, nama saya Marcel. Waktu tahun 2020 di Natalan Staff, kami setiap staff mendapatkan sebuah surat yang dibawakan oleh Kak Friska dan itu ditulis oleh Justin. Secara pribadi saya tidak tahu dan tidak mengenal Justin. Namun lewat surat itu saya merasa dikuatkan dan saya melihat bahwa Tuhan berbicara secara pribadi ke dalam hidup saya. Dan saya begitu bersyukur terhadap apa yang ditulis di Justin untuk saya. Halo, saya Henny. Pada Natal Staff tahun 2020 lalu, kami setiap staff menerima surat yang diberikan oleh Kak Friska yang ditulis oleh Justin. Sebelumnya saya belum mengenal siapa Justin. Namun amazingnya, saya confirm dengan apa yang ditulis Justin dan itu jadi peneguhan buat hidup saya. Thank you Justin buat suratnya, terus melayani Tuhan dengan talenta yang kamu miliki. God bless you. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan video dari Justin Gunawan. Dan saya yakin kita semua sangat terinspirasi karena kita tahu bahwa ini salah satu bagaimana Tuhan menggenapi nubuat, menggenapi pesannya bahwa lewat anak-anak Tuhan bisa berkarya dan menyampaikan sesuatu. Dan saya mau ajak kita semua secara khusus juga, saya mau memberikan kejutan. Wah, apa maksudnya ya kejutan itu? Ada 4 orang yang ada di Abalove Industri yang hari ini menerima pesan khusus. Tentunya ya Justin sudah menuliskan ini buat setiap saudara. Siapakah mereka? Saya mau bacakan yang pertama. Ya, perhatikan. Yaitu kepada Ibu Eni Kurniati Gunawan. Ada satu pesan yang diberikan, saudara bisa lihat memang Justin menuliskannya di dalam bahasa Inggris. Dan saya menerjemahkan sudah dalam bahasa Indonesia, yaitu kepada Ibu Eni Kurniati Gunawan, ya, Tuhan memberikanmu hati yang penuh belas kasihan bagi mereka yang kehilangan dan membutuhkan. Tuhan akan memakaimu lebih lagi, hikmat dan pengertiannya akan menuntunmu. Minyak urapannya ada di atasmu. Biarlah api Roh Kudus tetap menyala-nyala dalam dirimu. Ini pesan kepada Ibu Eni Kurniati Gunawan. Dan kemudian kita bisa melihat pesan yang berikut kepada Ibu Sofyanti. Ya, ini full timer yang ada di Abalove Industri. Kalau yang tadi pertama, ya, itu istri dari Pak Iwan Wibowo, ya, penatua yang ada di Abalove Industri. Kepada Ibu Sofi atau Ibu Sofyanti, ini ada di bahasa Inggris dan saya terjemahkan langsung. Pribadi yang lembut dan sangat menyayangi Bapak,
Tuhan mau memakaimu untuk memberkati wanita-wanita lainnya. Berdiri bersama mereka dan juga dengan keluarga mereka. Tuhan melihat kesetiaanmu, perkenanan Tuhan beserta dalam hidupmu. Wow. Dan siapa yang ketiga? Ternyata kepada Bapak Robert Rolimpande. Ya, dikatakan pesan yang diberikan, Tuhan menempatkanmu pada bidang marketplace. Melalui bisnismu, Tuhan akan memberkatimu agar kemudian dapat memberkati orang lain. Tuhan tahu kerinduanmu untuk lebih lagi melayani kerajaannya. Dia akan memperluas kapasitasmu, perkenanannya menyertai kehidupanmu. Puji Tuhan. Dan yang terakhir kepada Kak Ivan Jonathan. Ya, Kak Ivan melayani di pelayanan Kega yang saya dengar, ya, karena saya juga tidak terlalu mengenal. Kalau Pak Robert ada di sebagai tim dalam Komsel, ya, yang mengcover beberapa Komsel di dalamnya. Nah, untuk Kak Ivan Jonathan, Tuhan memberikan kepadamu hati untuk anak-anak dan juga generasi. Ya, Justin tidak tahu kalau Kak Ivan ternyata ada di pelayanan Kega, dan ini satu peneguhan. Mungkin terkadang kamu merasa tidak mampu, tetapi Tuhan ingin kamu tahu bahwa Dialah yang sudah memilihmu. Dia memberikanmu begitu banyak hikmat, semangat, kreativitas untuk kerajaannya. Wow. Saudara, saya percaya lewat pesan yang disampaikan dari Justin, tentunya Roh Kudus yang mengurapi dia. Justin tidak kenal orang-orang ini, dan ini juga adalah pribadi-pribadi yang memang dipilih secara acak. Tapi saya yakin bahwa biar kiranya ya apa yang menjadi pesan nubuatan akan meneguhkan, memberikan satu kekuatan dan penghiburan ya kepada 4 pribadi yang sudah disebutkan tadi. Kalau saudara mau mengikuti, saudara bisa lihat di dalam Instagram Justin Young Writer. Ya, ada di dalam Justin Young Writer. Ada di dalam Instagram dari Justin. Saudara bisa temukan beberapa hal dan juga apa yang terjadi dalam kehidupan Justin. Oke, itu adalah nubuatan yang saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan akan memakai anak-anak, memakai semua kita juga, siapapun, untuk bisa menyampaikan pesan profetik kepada banyak orang. Tentunya bukan berarti ini setara dengan firman Tuhan, ini adalah sebuah penguatan, ya, sebuah pesan yang sifatnya profetik, yang saya percaya Tuhan bisa bawa waktu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian Alkitab juga berkata dalam Kisah Rasul 2, ayat ini dikatakan mereka teruna-teruna, remaja-remaja akan melihat penglihatan. Ya, di bahasa Inggrisnya adalah vision, visi. Penglihatan adalah gambaran ilahi, ya, yang memperlihatkan sebuah tujuan dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat dengan mata, bahkan kita bisa melihat dengan pikiran yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya mau menyampaikan dalam hal ini satu keterkaitan dengan juga tentang bermimpi, ya, bermimpi, ya, di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan dengan kata dreams, bermimpi-mimpi kembali. Orang-orang tua akan bermimpi. Nah, kenapa saya mau ini menjadi satu penjelasan? Karena saya mau menyampaikan bahwa Tuhan sanggup, ya, untuk menyampaikan visi dan tujuan dengan mimpi menjadi satu kesatuan antara generasi remaja, youth, orang-orang muda dengan juga orang tua. Mari kita lihat 2 hal ini di dalam satu kisah yang saya ingat, ya, dari kisah Yosua. Ya, di dalam kitab Yosua, kalau saya bisa temukan dalam Yosua 12 ayat 24, Yosua sudah mengalahkan 31 raja. Ya, betapa luar biasanya. Namun di waktu dia sudah mengalahkan 31 raja, ya, dikatakan, ya, ayat ini Yosua 13 ayat 1, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berapa ya kira-kira usia Yosua pada waktu itu? Nanti kita akan pelajari. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur. Wah, ini memang kurang enak ya kalau Tuhan ngomong sama kita, oh Seno, atau oh ya siapa yang disebut, misalnya Santoso,
ya, atau kita sebut Budi, ya, atau siapa aja, ya, kamu memang sudah tua dan lanjut usia, ya. Mungkin ya kalau bicara tua, ya, ini tampilannya, ya, lanjut usia memang sesuai, ya, ada ukuran usianya, ya. Nah, tapi ya, Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, walaupun kamu sudah tua dan lanjut usia, dan termasuk buat saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sekalipun secara usia engkau sudah lanjut, tapi Tuhan berkata kepada Yosua, sama seperti buat saudara dan saya, yaitu tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, walaupun Yosua sudah mengalahkan menduduki 31 kerajaan, tapi Tuhan bilang sama dia, kamu masih harus punya tanggung jawab untuk menduduki negeri yang lain yang masih amat banyak. Nah, kisah Yosua ini mengingatkan saya juga karena Yosua punya partner dengan Kaleb. Kita tahu, ya, mereka adalah komunitas sepakatnya, ya, satu tim bersama, ya, di dalam pemuridan. Ya, nah jadi ternyata kita bisa tahu usia Yosua kurang lebih. Ya, kenapa? Karena waktu kita membaca kisah tentang Kaleb. Ya, kisah Kaleb menceritakan tentang visi dan mimpi. Ya, nanti saya mau jelaskan kenapa saya mau sampaikan topik ini. Karena Tuhan mau dan Tuhan menyatakan hal ini kepada Kaleb. Kaleb berkata demikian, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Maka selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dan pada waktu ini, ayat 11, aku masih sama kuat. Wow. Seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Usia berapa ya? Demikianlah kekuatanku sekarang. Ya, sekarang ini usia berapa? Untuk berperang dan untuk keluar dan masuk. Jadi kita bisa menemukan bahwa usia Kaleb waktu dia mengucapkan dan dia mengingat kembali visi dan mimpi yang Tuhan berikan buat hidup dia. Dia waktu itu usianya sudah 85 tahun. Ya, berarti kesimpulannya Yosua pun kurang lebih, ya, mungkin ada kemiripan, ya, dari sisi usianya. Ya, sudah juga bertambah tua. Tetapi Kaleb mengingatkan kepada kita semua ada visi, ada mimpi yang diberikan 45 tahun yang lalu. Berarti kesimpulannya Kaleb menerima janji Tuhan, menerima visi dan mimpi. Pada usia paling tidak 40 tahun, dia menerima janji bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu kepada dia. Apa yang dijanjikan Tuhan? Dia berkata, Tuhan, aku masih sama kuat. Usia 85 aku nggak akan berhenti sebelum melihat visi dan mimpi itu diwujudkan. Maka saya mau berikan pesan kepada orang-orang tua, tidak pernah ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan sampai kita dipanggil oleh Bapa di surga. Dan ayat Alkitab ini berkata, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, usia 40 tahun. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, lalu apa yang dikatakan? Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan Hebron? Ya, maka itu yang dikatakan pada ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka loh, yang dipercayakan. Milik pusaka itu seperti wasiat, ya, sesuatu yang khusus diberikan kepada Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap, perhatikan baik-baik, mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara tahu kenapa Kaleb menyatakan bagaimana Tuhan berjanji kepada dia dan bagaimana dia memperoleh Hebron? Saudara tahu Hebron itu apa? Hebron adalah kota di mana seluruh nenek moyang bangsa Israel dimakamkan di sana. Ini kalau boleh dibilang seperti taman makam pahlawan. Kota di mana, ya, hampir secara keseluruhan nenek moyang orang Israel itu dikuburkan di sana, dimakamkan. Berarti kota ini kota yang sangat penting, sangat dihargai, dihormati.
ini tempat yang dikunjungi, sama seperti kita tahu, ya, ada orang-orang, ya, dan juga ada lokasi yang terhormat, ya, yang khusus, yang berjasa dalam satu bangsa. Mereka ada di dalam satu memorial, ya. Nah, inilah yang namanya Hebron yang dipercayakan kepada Kaleb. Saudara, saya percaya ada Hebron yang sedang dipercayakan buat gereja pemenang, gereja yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk kita menerima visi dan mimpi itu kembali. Kisah Rasul 2 menyatakan suatu saat, saya mau sampaikan satu pesan profetik buat Abalef Industri. Ada satu saat orang tua akan berani bermimpi karena percaya dengan anak muda. Dan perhatikan baik-baik, anak muda akan mendapatkan visi untuk mewujudkan mimpi orang tua atau otoritas rohaninya. Inilah saatnya pelayanan antar generasi terjadi. Orang muda dan orang tua bersama-sama akan menggenapinya. Ada amin, saudara? Ini adalah sebuah pesan yang saya yakin buat semua kita yang ada di Abalef, bahkan buat gereja Tuhan. Kita akan bersama-sama bertindak, bermimpi kembali, memiliki visi. Kalau yang tadi disebut visi dipunyai oleh teruna-teruna remaja, mimpi ya didapatkan oleh orang-orang tua. Ini akan menjadi satu kesatuan. Maka saya percaya, kita mempercayai bahwa pelayanan yang kita harus bangun adalah bukan pelayanan regenerasi, tetapi pelayanan antar generasi, intergenerational. Yaitu apa? Tuhan akan memakai generasi Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan akan memakai generasi Paulus, Timotius dan seterusnya. Tuhan akan memakai semua kita, dan semua kita akan dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan kita akan bersama-sama sebagai gereja pemenang. Kita akan menuai dan kita akan mengakhiri segala sesuatu sampai garis paling akhir bersama-sama, bukan sendirian. Sebab itu di akhir dari firman Tuhan, saya mau sampaikan call to action. Panggilan untuk kita bertindak. Yang pertama, saya mau dorong setiap kita, sampaikan pesan yang Tuhan taruh di hati. Apa yang Tuhan bawa di hati kita. Nubuatan kepada saudara-saudara di sekitar kita. Atau di komunitas kita. Mungkin keluarga. Mungkin orang-orang yang sudah kita kenal. Sampaikan pesan. Dan percayalah Tuhan akan mengurapi itu. Ekspresikan ya kehidupan kita. Di dalam bentuk apa? Visi yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Coba temukan kembali visi yang sudah Tuhan berikan. Ya, saya berdoa penglihatan visi akan datang dalam hidup kita. Saya percaya, yuk kita hidupi visi itu. Jangan sampai kita frustrasi atau kita bahkan sudah putus asa. Punyai, lahirkan visi itu kembali dalam hidup kita. Visi yang datang dari Tuhan. Dan yang ketiga, beranikah kita bermimpi kembali? Hei, khususnya orang-orang tua. Apakah kita mau bermimpi kembali? Bahasa Inggrisnya bagus. Dreams. Bermimpi-mimpi kembali. Mungkin ada mimpi yang kita inginkan tidak terjadi. Orang-orang tua yang hari ini kau sedang bermimpi buat anakmu. Mungkin buat menantumu. Atau mungkin buat cucumu. Hari ini mimpikan mimpi itu kembali. Bahwa mereka akan menjadi anak-anak muda yang mewujudkan mimpi. Mungkin mimpi dari orang tua. Bahkan mimpi dari otoritas rohani di sebuah gereja. Termasuk yang ada di Abalef. Saudara, hari ini saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan, saya yakin kita semua akan bisa bersama-sama call to action, bertindak. Dan saya berdoa biar kiranya kalau ada di antara kita yang hari ini berkata, Tuhan, saya rindu untuk kembali mengalami nubuatan, mengalami pesan profetik, mengalami kembali visi, mengalami kembali mimpi. Tapi mungkin ada kendala dalam hidup saya, ada masalah, ada pergumulan, ada dosa. Atau mungkin di antara saudara yang belum mengenal Yesus sama sekali. Hari ini
saya mau sampaikan, sekarang waktunya ambil keputusan untuk berada bersama dengan Yesus. Percaya kepada Dia, Dia akan menuntun setiap kita menjadi pemenang di akhir zaman ini. Dan secara khusus bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan saudara membutuhkan layanan doa atau konseling atau pergumulan apapun, tentunya saudara bisa, ya, kalau sudah berada di komsel, di komunitas, saudara bisa datangi para pemimpin komselmu, ya, atau para tim yang melayani di komunitasmu. Namun gereja dalam hal ini di Abalef Industri menyediakan juga nomor hotline di bawah ini. Ya, saudara bisa temukan nomor hotline yang saudara bisa hubungi, ya, baik secara WhatsApp ataupun tentunya secara telepon. Dan saya yakin kita semua siap untuk melihat hidup kita menjadi anggota gereja pemenang di akhir zaman yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari hari ini saya mau ajak kita berdoa bersama-sama dan sekaligus kita akan menerima doa penutup dan doa berkat untuk kita berkarya di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau sudah berikan kepada kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu. Dan hari ini hamba-Mu berdoa, biar kiranya Tuhan, Engkau akan mengurapi kami menjadi gereja pemenang yang melintasi berbagai wilayah dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Bawa kami untuk melakukan ekspansi dalam teritori. Tapi gak cukup Tuhan. Kami percaya bahwa ada janji Bapa yang diberikan kepada kami. Dari dulu, sekarang, sampai masa yang akan datang. Kami adalah orang-orang generasi yang ada di dalamnya. Dan kami berdoa, biar kiranya kami akan menerima nubuatan itu. Dan kami akan melihat visi dan penglihatan dan mimpi satu hari akan terwujud. Dan kami akan bersama-sama menjadi anak-anak, orang muda, orang tua dari generasi satu kepada generasi yang lain untuk bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya biar kiranya kemanapun kami pergi, kami akan membawa kasih karunia itu. Sebab itu saudara-saudara, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin, memenuhi, dan membawa hidupmu menjadi gereja pemenang yang akan bernubuat, mendapatkan visi dan mimpi untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.